player before the game. Saw some from the Singapore game, and today I think everyone want to see the performance from this game. Tak terima Indonesia dapat untung besar dari sponsor FIFA Series. AFC protes ke FIFA demi bela FAM. Reaksi Madam Pang bikin dunia terkejut sampai sebut Indonesia begini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. AFC dibuat benar-benar kebingungan ketika mengetahui bahwa persentase dukungan sponsor untuk Indonesia mencapai angka 70%. Angka ini jauh melampaui ekspektasi mereka dalam penyelenggaraan event FIFA sebelumnya. Situasi ini menjadi perhatian serius karena tidak ada negara lain yang pernah mencatat dukungan sponsor sebesar itu dalam konteks turnamen serupa. Sebaliknya, negara-negara lain yang juga dipilih sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Seperti Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan hanya mendapatkan rata-rata sekitar 5% dukungan sponsor. Perbedaan yang demikian besar membuat AFC semakin terkejut dan sulit memahami alasan utama di balik ketimpangan tersebut. AFC merasa bahwa angka yang diperoleh Indonesia jauh melampaui standar normal. Dalam penyelenggaraan turnamen internasional sebelumnya, distribusi dukungan sponsor biasanya cenderung merata dan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu ekstrim antar negara tuan rumah. Karena itu, kondisi ini dianggap sebagai fenomena baru yang perlu dijelaskan secara lebih menyeluruh. Ketika FIFA mengumumkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah, AFC pada awalnya tidak menyangka bahwa dampak komersialnya akan sebesar ini. Mereka menilai bahwa Indonesia memang memiliki basis penggemar besar, namun peningkatan minat sponsor hingga 70% berada di luar perkiraan mereka. Hal ini membuat AFC mempertanyakan faktor komersial yang menarik perhatian sponsor secara masif. Fenomena tersebut akhirnya membuka banyak spekulasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bagi AFC, situasi ini tidak hanya membingungkan, tetapi juga menimbulkan tanda tanya mengapa minat sponsor terhadap Indonesia begitu tinggi dibanding negara tuan rumah lainnya. Mereka merasa bahwa ada dinamika baru dalam industri olahraga yang belum sepenuhnya mereka pahami. Kebingungan yang awalnya hanya sebatas pertanyaan internal kemudian berubah menjadi protes yang lebih terbuka. AFC mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka karena melihat bahwa arus sponsor yang masuk ke event FIFA di Indonesia tampak jauh lebih besar dibandingkan turnamen yang mereka kelola sendiri. Situasi ini dianggap mengganggu keseimbangan citra dan posisi AFC di mata publik internasional. Banyak sekali event AFC yang berlangsung menjadi sepi, tapi di saat ada Indonesia di dalam event tersebut, semua event menjadi ramai dan terlihat lebih menarik. AFC menilai bahwa fenomena tersebut menimbulkan potret kontras yang merugikan mereka. Sementara event yang mereka selenggarakan seringkali membutuhkan upaya besar untuk menarik sponsor. Justru turnamen yang digelar di Indonesia menunjukkan minat sponsor yang meningkat secara drastis. Ketidakseimbangan ini membuat AFC merasa seperti tersingi di wilayah mereka sendiri. Keadaan semakin mencolok setelah Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup sebelumnya. Dua penunjukan besar secara beruntun menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia, baik dari sisi sepak bola maupun ekonomi olahraga. Bagi AFC, fakta ini turut memperkuat dugaan bahwa Indonesia sedang menjadi pusat perhatian global. AFC merasa bahwa kejayaan Indonesia dalam menarik sponsor secara tidak langsung membuat turnamen AFC terlihat kurang menarik di mata perusahaan internasional. Mereka menganggap bahwa kesenjangan ini dapat berdampak pada keberlanjutan turnamen-turnamen di bawah naungan mereka jika tidak ada langkah penyeimbang di masa depan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa posisi AFC sebagai konfederasi yang membawahi negara-negara Asia bisa tergerus citranya. Sponsor yang selama ini menjadi mitra strategis mereka mulai menunjukkan preferensi baru yang lebih condong ke arah Indonesia. Dan hal itu membuat AFC semakin vokal dalam menyampaikan protes,
Meski protes dari AFC semakin keras, FIFA memilih untuk tidak ikut campur dalam persoalan tersebut. FIFA menilai bahwa dinamika sponsor merupakan ranah komersial yang bekerja berdasarkan analisis pasar, bukan sesuatu yang harus diatur atau diarahkan oleh mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa FIFA ingin menjaga batas peran mereka dari urusan komersial langsung. Dalam pandangan FIFA, perusahaan sponsor memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pasar mana yang dianggap paling potensial. Mereka juga berhak menilai sendiri negara mana yang memberikan keuntungan terbesar dalam exposure maupun keterlibatan penonton. Dengan demikian, FIFA menganggap bahwa protes AFC tidak memiliki dasar kuat secara regulasi. FIFA juga menegaskan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas memastikan bahwa turnamen berjalan sesuai standar, bukan mengatur distribusi sponsor. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap diam dan membiarkan pasar berjalan secara alami berdasarkan minat dan analisis para pelaku industri. Sikap FIFA yang tidak merespons protes AFC menunjukkan bahwa organisasi ini tidak ingin terlibat dalam dinamika yang bersifat bisnis. Mereka memandang bahwa intervensi dalam proses komersial justru dapat menimbulkan bias atau tuduhan keberpihakan. Dengan demikian, mereka menjaga posisi netral dalam menghadapi perbedaan pandangan tersebut. Keputusan FIFA untuk tidak menanggapi secara mendalam juga menjadi sinyal bahwa mereka yakin dinamika sponsor yang terjadi adalah hasil murni dari pertimbangan ekonomi. Mereka menilai bahwa Indonesia memang memiliki daya tarik pasar yang sedang meningkat. Sehingga wajar jika sponsor memberi perhatian lebih besar kepada negara tersebut. Ternyata alasan dibalik tingginya minat sponsor akhirnya semakin jelas terlihat. Banyak perusahaan internasional menilai Indonesia sebagai pasar besar dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta jumlah penduduk yang besar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi strategis untuk melakukan ekspansi dan investasi. Selain itu, Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat masif dan loyal. Tingkat keterlibatan publik terhadap sepak bola di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Hal ini memberi nilai tambah bagi sponsor yang ingin meningkatkan osur merek mereka di pasar yang penuh antusiasme. Popularitas sepak bola Indonesia di media sosial dan platform digital juga menjadi faktor penting. Tingginya interaksi digital dari para supporter memberikan peluang besar bagi sponsor untuk menjangkau audiens yang luas dengan efektivitas tinggi. Fenomena ini membuat Indonesia memiliki daya tarik komersial yang sulit disaingi negara lain. Perusahaan internasional juga melihat bahwa Indonesia memiliki reputasi sebagai negara dengan atmosfer pertandingan yang luar biasa.